Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin wa muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali, karena kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat pun menyenanginya. Allah Subhanahu wa taala kembali kita mengingatkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah salat, bukan hanya sekedar ibadah haji atau ibadah puasa, tetapi menuntut ilmu agama pun adalah bagian dari ibadah. Berdoa pun bagian dari ibadah. Bahkan kita berbakti kepada orang tua pun itu merupakan ibadah. Kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan ibadah, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makan minumnya kita, tidurnya kita itu bisa bernilai ibadah ketika kita menerapkan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau tidur, kita baca doa. Ketika bangun tidur, kita baca doa. Ketika kita makan, minum, baca doa. Maka itu akan bernilai ibadah dan berpahala. Berbeda dengan orang yang niatnya hanya sekedar menghilangkan lapar, menghilangkan haus, tidak diniatkan karena Allah. Ketika makan minum tidak baca bismillah, maka tidak bernilai pahala. Tidur pun demikian. Ketika tidur dia tidak berdoa, tidak melakukan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak bernilai ibadah. Maka kalau kita niatkan karena Allah dan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah di dalam keseharian kita, maka itu akan bernilai ibadah. Karena iman itu memiliki 60-70 cabang lebih. Dan cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah cabang yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka mari kita senantiasa meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Karena ada seseorang yang mencari ilmu, menuntut ilmu agama, dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Faya'ba 'alaihi ilm, maka ilmu enggan mendatanginya. Susah sekali memahami suatu pelajaran. Bahkan dibolak-balik tetap juga nggak bisa. Ya. Mungkin yang pertama karena niatnya. Ya. Hatta yakunna lillahi azza wa jalla, sampai dia niatkan di dalam menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para ulama ya perjuangannya Masya Allah ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik,
Imam Muslim, Imam Bukhari, ya. Mereka orang-orang yang masya Allah keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Ketika membaca buku, ketika menulis, hanya ditemani dengan obor kecil, ya. Belum ada lampu. Sekarang sudah ada lampu terang, kadang kita malas untuk baca, ya. Betul nggak Pak? Sudah ada buku, ya. Lampunya terang, ya, fasilitas ada, tapi kadang kita masih malas membaca buku. Kalau zaman dulu, masya Allah, perjuangan dalam menuntut ilmu itu luar biasa, sehingga mereka menjadi ulama-ulama besar yang mereka terkenal keilmuannya. Ya. Dia menghabiskan hartanya untuk ilmu. Dia rela meninggalkan keluarganya untuk ilmu. Ketika meninggalkan keluarga itu, dia menaruh uang agar bisa cukup ditinggal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Ketika mengajarkan pun, dia masya Allah ikhlas, sehingga ilmunya berkah. Ilmunya berkah. Itulah pentingnya keikhlasan. Jadi mari ketika kita belajar, ikhlas karena Allah. Ketika kita mengajar pun, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan tentang hal-hal yang boleh dilakukan saat kita sedang sholat, ya. Apa saja hal-hal yang dibolehkan yang kita lakukan? Jadi apa saja yang boleh kita lakukan di saat kita sedang sholat? Di sini disebutkan ada 9 poin tentang hal-hal yang dibolehkan pada saat kita sedang sholat. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi menyebutkan yang pertama adalah melakukan suatu gerakan hanya sekedarnya. Melakukan suatu gerakan hanya sekedarnya. Ini yang pertama yang dibolehkan. Misalnya, contohnya membetulkan selendang. Contoh kita pakai misalkan imamah atau pakai sorban, ya. Kemudian kita membetulkan, maka ini dibolehkan. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membetulkan selendangnya atau membetulkan kancing misalkan, ya. Kancingnya lepas satu, ya, dibetulkan, tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Hanya sekedarnya. Jangan sampai melakukan banyak gerakan-gerakan yang memang itu tidak diperlukan. Contoh juga misalkan tadi memperbaiki selendang juga sama dengan memperbaiki peci. Misalkan kita pakai peci songkok, ketika sujud ternyata bengkok begini, ya, bengkok, kita boleh untuk sekedar untuk meluruskan, ya, tidak apa-apa. Atau ketika sujud ininya ke sini misalkan, ya, kita betulkan, tapi yang dibetulkan terus-terusan, ya, lagi-lagi dibetulkan, lagi-lagi dibetulkan. Ya, ini gerakan yang sia-sia. Atau baju misalkan melipat, ya, melipat begini, hanya sekedarnya saja supaya meluruskan, insya Allah tidak masalah, ya. Melakukan gerakan hanya sekedarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau membetulkan selendangnya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dibolehkan adalah melakukan berdehem. Berdehem apa berdehem? Nah, gini. Sekedar, ya. Kalau memang itu perlu diperlukan, jangan dibuat mainan. Ya. Sekali lagi sering anak-anak SD, ya kan, anak-anak pondok
Yang satu benar-benar dia yang lain tekan yang lain tekan akhirnya dibuat mainan. Ya. Hah? Iya. Perpaduan suara. Boleh kalau itu diperlukan. Ya. Ya. Apalagi jadi imam dengan serak-serak ya. Boleh melakukan berdohem ketika memang diperlukan atau darurat. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini disebutkan oleh beliau, yaitu membetulkan posisi orang yang berada di suatu shaf atau barisan. Ya, membetulkan posisi orang yang berada di suatu shaf atau barisan dengan menariknya ke shaf depan atau menariknya ke shaf belakang, atau memindahkan makmum dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tentang memindahkan makmum dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Jadi ketika itu di sini disebutkan Ibnu Abbas, beliau ikut sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut sholat malam. Ibnu Abbas berada di sebelah kiri. Kemudian Nabi menariknya untuk ke sebelah kanan. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau imam dan makmum, ya, posisinya kalau dua orang itu sejajar, ya, sejajar. Imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Ya, itu kalau posisi berjamaah dua orang. Jangan sampai imamnya di depan, makmumnya di belakang. Ya. Makmumnya di belakang. Praktekan aja. Tapi insya Allah udah paham. Ya. Itu posisi. Kalau posisinya 3 orang, imam di depan, maka makmum 2 di belakang. Ya. Itu kalau 3 orang. Bahkan ini pernah dilakukan ketika bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang makmum, misalkan ini imam, mungkin pertama di sini, ya, jadi makmum. Datang kedua sebelah kiri, ya, maka yang menggeser itu adalah imam. Maksudnya imamnya mengarahkan untuk ke sebelah, untuk mundur ke belakang makmumnya. Jadi di sampingnya ada orang duan. Ini posisi sebagai imam, ya. Maka imamlah yang memundurkan untuk ke belakang, sehingga mereka ketika dimundurkan dia merapat, bukan mundur terus agak segini. Nah, ya, jadinya ininya longgar, ya. Maka ketika dimundurkan dia merapat, ya. Boleh juga ketika misalkan barisan depan, ya, satu orang tiba-tiba batal, kemudian dia keluar, maka yang di belakang maju, itu dibolehkan. Kalau yang ini juga ke belakang juga, yang lain maju lagi, ya. Kalau sudah habis shot terakhir kosong, maka merapat, ya, dirapatkan. Saya mendapati beberapa di masjid-masjid, ya, ada orang yang sholat itu jadi imamnya di sini, ada yang makmumnya di sini, kemudian makmumnya di sini juga, ya, makmumnya di sini juga. Jadi 2 orang itu berdekatan dengan ini posisi imam, ini makmum, ini makmumnya bukan di sininya, harusnya di sininya, ya, harusnya di sininya. Harusnya posisinya kan begini, tapi ada orang yang nggak paham. Ketika dia ikut berjamaah, cawel kemudian di belakangnya, ya, kemudian di belakangnya. Terus yang datang malah ke kanannya, bukan ke kirinya. Jadi ketika posisi imam itu satu, makmumnya berdua begini, ya. Jadi tengah-tengah ini lurus dengan imam, ya, seperti itu. Ya mungkin karena ilmu yang belum sampai, ya.
kepada mereka sehingga tidak mengetahui barisan-barisannya. Ada juga imam yang tidak peduli mau makmumnya barisan kayak apa, yang penting dia memulai sholat, takbir, ya. Jadi posisinya yang mencong begini, ada yang begini, ada yang begini, ya. Kalau merapat itu dimasukkan sama beberapa orang saja masih bisa. Kadang sampai 2 jengkal, ya. Jadi kaki sama kakinya itu longgar. Kalau dijengkalkan ini dua apa namanya? Kilan ya, 2 kilan. Itu longgarnya sampai 2 kilan. Ya. Dan begitu yang sebelahnya juga sekilan atau sekilan setengah. Coba kalau dirapatkan masih bisa masuk beberapa orang lagi di situ. Nah, ini kurangnya ilmu yang membahas masalah ini, ya, sehingga mereka tidak tahu. Nanti juga di sini disebutkan nanti ya pada pembahasan berikutnya tentang barisan shaf yang benar di dalam sholat. Ya. Ini seperti dilakukan Ibnu Abbas ya ketika dia ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berada di sebelah kiri Nabi dan Nabi menariknya untuk diposisikan ke sebelah kanan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kalau misalkan, jadi setahu saya, kalau misalkan ada 2 orang yang sholat, ya setahu saya, nih begini, ya, maka yang di belakang itu, yang di belakang ini ada orang yang ingin ikut berjamaah. Dia tidak mencawel makmum, ya. Jangan mencawel makmum, ya. Tapi dia posisikan sebelah kiri. Kemudian nanti yang memundurkan adalah hak imam, suruh mundur. Nah, kalau misalkan ada orang di sini, ada orang yang ini 2 orang nih, ada orang ikut sholat juga, ya makmum imam nggak tahu kalau di belakang ada orang yang sedang ikut sholat lagi. Coba kalau di sebelah kiri tahu, oh ternyata lebih dari 1 makmumnya, maka nanti imam yang memundurkan. Ketika dia mundur, dia nanti merapat, bukan mundur lurus barisan ini ya udah gini, enggak, ya. Jadi dia nanti merapat, nih merapat, ya. Itu beberapa posisi. Ini penting ya, berkaitan dengan mengatur shaf di dalam sholat. Jadi yang berhak untuk memundurkan makmum adalah imam. Wallahu ta'ala a'lam. Kecuali mungkin imam merasa nih di belakang ada orang yang sedang ikut sholat, ya, ada yang ikut sholat, maka imam memundurkan makmum. Atau makmum kadang ngerti sendiri, ada orang ke sholat, makmum mau mundur tanpa disuruh imam, mundur sendiri, ya. Nah, begitu. Ngertinan imamnya apa ngertinan makmumnya iki? Ya, makmumnya mundur sendiri tanpa disuruh oleh imam. Ya boleh, nggak apa-apa. Iya, kalau begitu boleh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tadi ya, orang yang datang yang kedua, misalkan orang yang datang dia di sebelah kiri, kemudian nanti yang imam untuk memundurkan ke belakang sehingga dia nanti bikin shaf merapat. Kemudian yang keempat, yang dibolehkan ketika sedang sholat adalah, ini juga pernah dibahas ya, yaitu menguap dan meletakkan tangan di mulut. Ini udah kita bahas ya. Jadi ketika kita menguap, letakkan mulut kita sebelah kiri, ya, punggungnya untuk menahan
mulut, ya. Dan diusahakan tidak bersuara. Jadi insya Allah bisalah tidak bersuara ketika menguap. Ketika menguap itu disuarakan, wah, kata Nabi SAW, setannya tertawa. Setannya tertawa, ya. Kalau bisa menahan. Kalau memang tidak bisa ditahan, keluar kata ha, ya sekedarnya, jangan terlalu keras. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, idza tafa'aba ahadukum falyumsik biyadihi fa inna syaitana yadkhulu fi. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syaitan akan masuk ke dalam. Yang antum jangan bayangin ya, syaitan masuk ke dalam, gede apa kecil, ya nggak usah dibayangin gitunya. Pokoknya kata Nabi SAW, syaitan akan masuk ke dalam. Ini adab-adab menguap juga penting ya, karena ada buku tersendiri, ada pembahasan buku tersendiri, cuma membahas tentang adab menguap dan bersin. Itu ada bukunya sendiri. Nah, adab menguap dan bersin saja ada bukunya sendiri dibahas. Udah pernah lihat? Ya, adab menguap dan bersin. Jadi masya Allah ya, Islam itu Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya hal-hal yang baik, dan juga mengajarkan memberitahu kepada sesuatu yang buruk. Nabi memberikan menjalankan sesuatu yang buruk dan juga menjalankan sesuatu yang baik. Agar apa? Yang buruk itu agar ditinggalkan, yang baik agar dikerjakan. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima di sini adalah memulaikan bacaan bagi imam serta membaca tasbih untuknya pada saat lupa. Jadi intinya ketika imam itu membaca satu bacaan, ya, dan imam itu lupa ketika membaca, maka kita yang di belakang wajib untuk mengingatkan bacaannya. Atau kalau imam itu keliru dalam satu gerakan, maka kita mengucapkan tasbih subhanallah. Ya. Nabi SAW bersabda, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang di dalam salat berjamaahnya terjadi sesuatu, hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Tapi kadang-kadang imamnya salah, seluruh makmum tidak ada yang subhanallah. Hah? Bukan lupa Pak, ragu-ragu. Kebanyakannya ragu-ragu. Ini ya, saya sholat di Masjid Nidau Salam, ya. Pernah sholat di sana, sholat asar, ya, sholat asar. Jadi sholat asar kalau 2 rakaat, ya, ini kejadian 2 rakaat tahiyatul atahiyat awal, ya, tasyahud awal ketika 2 rakaat, ya. Kemudian setelah selesai dari tasyahud kan bangun untuk 3 rakaat. Nah kemudian duduk. Ketika duduk tasyahud nggak berdiri lagi. Akhirnya saya cuma bilang di belakang subhanallah, nggak kenceng, karena kalau subhanallah takutnya saya yang salah. Tapi ini yakin ini 3 rakaat, ya, kan gitu. Nah jadi udah dapat 3 rakaat atahiyat, ya.
Padahal Anda lihat di depannya itu mau bilang subhanallah ya ragu-ragu, takut dia yang salah ya. Akhirnya apa? Setelah selesai salam ngobrol-ngobrol, salatnya kurang ya? Iya, kurang satu. Nah, ya kan. Iya. Pernah ya? Iya. Ya ditambah kurangnya. Nah, kalau kurang satu tambah satu, sebelum salam tuh sujud sahwi 2 kali. Ya. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi lupa, ya kan? Salat yang jumlahnya 4 rakaat, baru dapat 2 rakaat Nabi tasyahud kemudian salam. Kemudian sahabat kan tanya, apakah salat kita itu dikosor? Ya kan? Nabi menjawab enggak, biasa. Ya. Kemudian dikasih tahu sama sahabat, salatnya baru dapat 2 rakaat. Dan Nabi pun bertanya kepada sahabat yang lain, semuanya membenarkan baru dapat 2 rakaat. Nabi berdiri lagi, kemudian salat lagi 2 rakaat. Sebelum salam Nabi sujud sahwi. Ya, jadi nggak usah diulang dari awal. Kalau orang yang nggak paham, biasanya diulang dari awal. Oh kurang satu ya, yaudah kita ulang dari awal, nggak usah. Ya, Pak Imam capek Pak Imam. Kurang satu itu tambah satu lagi, nggak usah dari awal. Ya, ini dengkul sudah gemeteran ini. Subhana rabbiyal a'la seperti sujud biasa. Nggak ada bacaan khusus, nggak ada bacaan khusus. Bacanya biasa subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, ketika duduk di antara 2 sujud, ya rabbik firli atau rabbik firli warhamni wahdini wajburni seperti biasa. Apanya Pak? Bacaannya. Adapun bacaan saya lupa ya. Dulu pernah kajian di Ponolawan ibu-ibu, dia dari kecil membacanya itu ya itu wala yasbu apa ya gitu ya. Gitu. Itu setelah diteliti hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tidak ada bacaan khusus, bacanya seperti sujud biasa. Salat asar kelebihan 1 rakaat. Sujud sahwinya setelah salam. Udah berdiri. Ya makmumnya ikut berdiri. Jadi kalau imamnya itu ya kemarin kita jelaskan, kalau imamnya itu harusnya tasyahud akhir, ya kan, 4 rakaat tasyahud akhir, ternyata imamnya berdiri. Ketika berdiri sudah tegak, ya kan, maka makmumnya itu ketika mengatakan subhanallah, ya, walaupun sudah subhanallah nih ya, ketika imam sudah berdiri tegak, nggak boleh turun lagi. Dia majukan, makmumnya dia ikut imam berdiri lagi. Ya, berarti sholatnya 5 rakaat. Nah, kemudian imam sama makmum salam, kemudian setelah salam sujud sahwi. Memang ada pendapat-pendapat yang lain ya. Pokoknya mutlak mau nambah rakaat mau tidak, sujud sahwinya sebelum salam. Ada yang berpendapat sujud sahwinya setelah salam. Mau ketambahan 1 rakaat atau ragu-ragu atau apa, sujud sahwinya setelah salam. Tapi setahu saya, kalau penambahan rukun, ya, itu sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia mengurangi, kemudian ragu-ragu, terus satu lagi apa? Bukan. Mengurangi, penambahan, ragu-ragu kan gitu kan? Itu sujud sahwi. Ini jam 7. Oh, mundur bang.
Oh, kaget ya. Udah jam 7. Masya Allah. Sujud sahwi kan ada beberapa sebab, penambahan, pengurangan, sama ragu, ya kan? Nah, kalau ragu-ragu sama pengurangan itu sujud sahwinya sebelum salam. Kalau penambahan itu sujud sahwinya setelah salam, begitu. Ya, gampangannya. Nah, setelah ini nanti aja pembahasannya nih sujud sahwi. Setelah ini selesai, pembahasan berikutnya adalah sujud sahwi. Yang keenam, ya. Ini banyak yang belum tahu juga ini. Mendorong orang yang melintas di depannya atau menahan orang yang melintas di depannya. Jadi ketika kita sedang sholat, ada orang melintas, yang namanya melintas, melewati, itu dari bagian sini sampai ke depan kita. Itu melintas, melewati. Tapi kalau di tengah-tengah kita, misalkan ya kita sedang sholat, kemudian ini mas ini jadi sutrohnya kita, tiba-tiba sutrohnya hilang berjalan. Dia ada keperluan, misalkan buru-buru, dia keluar, ya, tidak menjadi sutroh kita lagi. Itu tidak apa-apa, karena tidak dinamakan melewati, karena tengah-tengah kita. Yang namanya melewati itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Itu namanya melintas, melewati. Tapi kalau tengah-tengah mau pergi, tidak apa-apa. Itu namanya bukan melewati. Ya. Nabi SAW bersabda, saya bacakan hadisnya, habis ini kita salat dulu. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, fa idza arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu sutroh, jadi bapak-bapak mau sholat sunnah, mau sholat wajib untuk menghadap ke sutroh. Jangan memulai sholat kalau belum menghadap sutroh. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusalli illa sutroh. Jangan kamu sholat kecuali menghadap ke sutroh, ya. Nih, jadi depan kita ada sesuatu, ya, sutroh yang menghalanginya dari orang-orang. Lalu jika seseorang hendak melintas, melewati di depannya, hendaklah dia mendorong, menahan. Ternyata tangan sama badannya goyang-goyang begini, dia tetap aja mendorong, ya. Jika orang itu enggan untuk mundur, tetap dia pengen lewat, walaupun udah begini, tetap dia pengen lewat, ya, tidak mau mundur. Hendaklah dia mendorongnya dengan keras. Jatuh kan. Iya, pakai tenaga. Iya. Kalau bisa jangan didorong jatuh begini. Gini dimundurkan, ya, dimundurkan. Ya. Atau jangan pakai tenaga dalam. Kata Nabi SAW, fa innahu syaitan. Karena orang itu pada hakikatnya adalah syaitan. Maksudnya yang bersamanya itu adalah ada syaitan, atau dia syaitan dari bangsa manusia, minal jinnati wan nas. Sampai di sini kita lanjutkan sedikit nanti setelah sholat isya, insyaallah taala. Ya, kalau yang anak kecil di bawah umur 7 tahun, setahu saya pendapat Imam Syafi'i tidak masalah. Setahu saya tidak masalah, karena anak 7 tahun itu ya akibatnya dicegat gini ya susah, nyerintil ya, mau nyegat nubruk nanti, ya kan, ya. Anak itu 7 tahun itu lagi muter-muternya, ya. Kadang dia lari, kalau kita cegat takut kesandung jatuh, ya kan, maka bila kita biarkan.
Tetap kita mencegah. Insya Allah menghapus dosa, Pak. Ya, ada begini, ada juga kejadiannya. Begini nyambut salaman, assalamualaikum. Ya kita yang salat nggak berdosa dan juga nggak bakal. Orangnya aja salah paham. Ya, salah paham. Tetap kalau misalkan anak itu 7 tahun lewat, kalau kita bisa cegah, kita cegah. Ya kita cegah. Saya pernah sholat di pondok itu, Pak, baris ya. Ada anaknya Ustadz. Anak Ustadz dari ujung sana sampai ujung sana tangannya gini. Saya mundur ke belakang. Aduh. Anaknya ngawur. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7, di antara hal-hal yang boleh dilakukan saat kita sedang sholat. Di sini disebutkan yaitu membunuh ular atau kalajengking. Membunuh ular atau kalajengking yang menuju ke arah kita, yang itu bisa membahayakan atau bahkan menyerang kita. Jadi di sini disebutkan membunuh ular atau kalajengking yang menuju ke arah orang yang sedang sholat dan bermaksud menyerangnya. Jadi kalau ular kalajengking itu menuju kepada kita, hendak menyerang kita, maka kita boleh membunuhnya. Tapi kalau dia sekedar lewat, tidak membahayakan kita, lewat, ya dibiarkan lewat. Ya. Ini kalau menuju kita membahayakan. Misalkan kita lagi sujud, bangun dari sujud tiba-tiba sudah ada ular kobra misalkan, ya, di depan kita. Yang kalau itu membahayakan, kita boleh untuk membunuhnya, walaupun gerakannya banyak. Ya. Kalau ular itu sekedar lewat di depan kita, kita lagi tasyahud, kemudian lewat, ya, dia tidak menyerang kita, tidak membahayakan kita, maka biarkan lewat. Ya. Dan kita boleh membunuh ular atau kalajengking yang itu menyerang kita, membahayakan kita, walaupun kita sedang sholat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang sholat. Ya, Nabi menggunakan sutrohnya dengan tombak. Kemudian ada ular lewat, kemudian Nabi mengambil tombaknya, memukul ular sampai mati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, juga terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Uqtulul aswadaini fi sholati al-hayyata wal aqraba." Al-hayyata wal aqraba. Bunuhlah dua binatang yang berwarna hitam meskipun sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Karena kedua hewan ini, ya, sangat membahayakan. Ya. Katanya ada ya ular yang tidak punya bisa ya. Ular apa itu? Ariangon, Bang. Iya. Ya, berarti namanya sama, Pak.
Kalau di sini Ariangon, kalau di Cirebon itu namanya Wirangon. Ya. Jadi ular itu ya nggak membahayakan. Ya. Dia hanya sekedar lewat. Yang kedelapan disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi. Yang kedelapan adalah menggaruk badan dengan tangan. Kata beliau, karena perbuatan itu termasuk gerakan sekedarnya yang bisa ditolerir. Ya, gerakan tersebut bisa ditolerir. Ya. Jadi misalkan bagian kita ada yang gatal, sangat gatal sekali. Kalau tidak digaruk bisa mengganggu kekuasaan kita dalam sholat, maka kita garuk. Ya. Sekedar untuk menghilangkan gatalnya. Biasanya kalau kita garuk sekali itu pengennya merembet-merembet. Ya. Garuk ini nanti ada lagi ya. Ya, nyetrum ya. Maka kita bersabar. Cari bagian gatal yang kira-kira mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Yang lainnya dibiarkan. Ya. Atau kita menghilangkan hewan yang ada di tubuh kita yang merambat-merambat. Misalkan semut, ya semut geni atau semut apa yang membahayakan, yang mengganggu kita dalam sholat, maka kita dibuang. Ya. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu memberi isyarat dengan telapak tangan kepada orang yang mengucapkan salam. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi ketika kita sedang sholat, ada orang yang assalamualaikum, ya kan? Kita mengisyaratkan, ya, dengan telapak tangan. Ya. Nah kalau misal kita di dalam kamar ada assalamualaikum, susah juga ya. Kita gini, orang di luar nggak tahu, ya kan? Paling tidak dikencengi Allahu Akbar. Oh ya sedang sholat. Ya. Kalau kita gini kan, menunjukkan sedang sholat. Ya boleh dikeraskan, berarti dia sedang sholat. Kalau misalkan dia sholat sunnah, ada tamu, ketok-ketok assalamualaikum, ya lebih baiknya dibatalkan. Ya, lebih baiknya dibatalkan. Kemudian kami misalkan duduk, nunggu sebentar, mau ke dalam dulu, ya. Atau melanjutkan. Atau Nabi pun ketika kita sedang sholat, kemudian ada orang yang ketok-ketok, kita boleh untuk mundur untuk membukakan pintu. Ya. Jadi misalkan nih, antum di ruangan tengah, kemudian ada tamu mungkin ya, ada tamu. Kita berjalan mundur untuk ke pintu, kemudian kita membukakan, kemudian kita melanjutkan sholatnya. Atau kita berada dalam kamar sedang sholat, kemudian ada yang ketok-ketok untuk pengen masuk kamar, ya mungkin anak atau istri, ya. Maka kita mundur untuk membukakan pintu, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, membukakan pintu, kemudian kita sudah dibuka, kita lanjutkan sholatnya. Ya. Tapi yang paling aneh, tamu itu sama tuan rumah banyak sendal, tapi nggak ada mau jawab salam. Ada sendalnya, tapi nggak salam, nggak ada jawaban. Tidur semua atau sedang sholat berjamaah. Atau bisa jadi begini, kita misalkan di musola sedang berdiri, tidak tahu orang itu bahwasanya kita sedang sholat. Assalamualaikum, kita ini sedang berdiri sedang sholat, dan orang datang mengucapin salam, ya. Dia nggak tahu kalau teman kita sedang sholat misalkan, ya, assalamualaikum, ya. Kita boleh mengisyaratkan, berarti dia sedang
sholat. Ya. Tapi kalau di kamar ya susah. Ya. Sedang sholat di kamar, ada tamu, assalamualaikum, kita mengisyaratkan. Ya. Sampai tamunya pakai palu anunya, tok anu pintunya. Nanti yang kalau jengkel yang sholat ngomong waalaikumsalam. Sampai di sini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada salahnya saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanyakan apa enggak? Dan saya berbatas kalau mengenai materi yang menyampaikan mana yang ada ini masalah oke ini kan sepakat antara sholat sama baca khutbah. Ini khotib tidak menjadi imam atau khotib jadi imam. Kalau khotib jadi imam ada yang bacanya tentang tartil. Ini mungkin bagaimana Ustaz? Yang pertama, yang keduanya biasanya ada di dalam khotbah yang pertama dan yang kedua ini membaca sholawat yang akan dilakukan. Jadi hukumnya bagaimana? Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunnahnya itu yang imam, yang khotib yang imam. Sunnahnya. Ya, sunnahnya. Jadi khotib plus jadi imam. Itu sunnahnya. Kalau misalkan dia cuma isi ceramah, kemudian dia yang imami orang lain misalkan, ya juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin merasa jadi imam itu pintar ceramah, ya, menyampaikan misalkan. Tapi bacaan Qur'annya masih kurang. Ternyata ada yang lebih bagus, misalkan, ya. Maka boleh untuk menjadi imam. Tapi kalau imam bacaannya bagus, kemudian digantikan sama yang lain bacaannya kurang bagus, ya lebih baik yang imami, yang khotib itu. Karena syarat untuk menjadi imam itu adalah orang yang ahli Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya, sifat hurufnya, ya, hafalannya banyak. Itu yang paling bagus, ya, untuk menjadi imam. Tidak apa-apa sih Pak. Kalau misalkan saya cuma ceramahnya saja, nanti yang imami Mas Rian, nggak apa-apa. Ya, yang jadi khotib misalkan Mas Torikin. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Jeda, ya. Khotibnya duduk, ya kan? Nah, tidak ada contoh ketika khotib itu duduk kemudian orang ucapin ya gitulah ya. Allah, ya sholawat lah, sholawatnya. Ya. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Iya, para sahabat cuma diam. Iya. Ya. Jadi duduk sebentar, yang untuk istirahat, ya. Kemudian melanjutkan dengan khutbah yang kedua. Tidak ada jeda itu si satu orang memimpin bersolawat misalkan, nggak ada contohnya. Jadi semuanya diam. Jadi kalau satu orang hadir membacakan itu membuat batal sholat muadzin atau bagaimana? Sampai membatalkan sholat. Maksudnya gimana? Ini yang baca sholat tadi batal nggak sholat jumatnya? Secara sih masuk ya, jadi bisa sendiri kalau ini sampai membatalkan ingatnya membatalkan sholat jumatnya. Itu sedang sholat apa? Enggak, belum sholat kan? Tidak, ya nggak batal. Enggak batal. Cuma di sisi lain dia berdosa. Iya. Tidak batal teman
nggak ada contoh gitu aja. Iya, nggak ada contoh. Tapi berdosa apa tidak, Pak? Ya, sesuatu yang tidak Nabi contohkan dilakukan ya berdosa. Sesuatu yang tidak Nabi ajarkan, tidak Nabi contohkan, tidak Nabi ajarkan, kemudian dilakukan, ya berdosa. Ya, berdosa. Dosa bagi yang ngajarin, dosa bagi yang melakukan, ya kan? Jadi yang pertama ngajarin ini yang dosanya banyak ini. Nanti yang satu ngajarin ke yang lain lagi. Ya. Ketinggalan atau kan ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Yang pertama ini masih sokong, yang di sini tidak mau maju, yang di sini karena melihat ini sokong, yang di sini tidak mau maju, terus yang di sini masuk ke sana, itu bukannya dimasukkan. Yang sok ketiga apa? Yang ketiga berarti melewati yang ini nyerang saja. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Untuk sini enggak masalah. Enggak masalah. Jadi masalahnya juga sutro ya. Iya, menurut itu. Jadi kalau makmum itu tidak ada sutrohnya, Pak. Yang harus ada sutrohnya itu yang imam. Ya, ini So pertama bolong, ini so kedua ini ketiga. Yang pertama masih bolong. Yang kedua tidak mau maju. Iya, yang ketiga. Ini yang maju. Ah, cenderobos berarti. Berarti kan saya terobos ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, iya. Walaupun saya Melewati, iya, misalkan melewati di depannya atau di sampingnya tidak masalah. Kalau untuk yang makmum itu, karena tidak ada sutro. Masuk. Terus ini berusaha. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau yang dilarang itu, Saya kemarin begitu depan lowong, ya ini langsung bisa masuk. Kayak bisa masuk menutupi yang di kanan. Tapi saya masih pikiran terus, ini saya harus apa? Enggak. malah justru bagus itu, Pak. Jadi ada shop yang lowong, ya, lowong, bahasa lowongnya apa ya satunya? Kosong, kita isi itu bagus. Agar shop kita tuh lurus, rapat, tidak ada celah setan untuk masuk di dalamnya. Kalau kita pun melewati di depan orang makmum ya, maka itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Itu tidak termasuk dalam hadis yang tadi, dilarang melewati orang sedang sholat. Karena yang ada sutranya itu ya yang imam. Jadi imam harus ada sutranya, harus ada. Adapun makmum tidak ada sutronya, kecuali kalau misalkan mungkin makmumnya itu dia mungkin kurang satu menambahkan sendiri, nah ya kan, itu dikasih sutro ya di depannya itu ya, sutronya. Dianya pergi ya maju mendekati sutro. Misalkan di sini nih, ya kan, di sini kurang satu nih, di sini ada orang sedang sholat menambahkan 1 rakaat, ternyata di depan itu pergi, maka yang depan ini berjalan untuk mendekati sutro. Ya, ini tidak apa-apa. Ini tidak membatalkan sholat, karena kita disuruh untuk mendekati sutro. Tapi tidak berdosa. Hah? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau saya lewati depan sholat kan berdosa. Itu kalau melewati makmum. Dia makmum kan. Iya. Kalau makmum masih ada imamnya. Makmum masih ada imamnya. Tapi kalau dia masbuk, ya kan, sendirian, ya ada sutro. Imam kan sutranya makmum. Iya. Imamnya udah hilang ya hilang. Ya. Maka dia maju mendekati sutro. Sudah cukup ya? Aduh, ngantuk ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.